Apa itu filsafat? Filsafat adalah kajian kritis dan sistematis atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, seperti eksistensi, pengetahuan, pikiran, dan nilai. Berasal dari bahasa Yunani philosophia, cinta kebijaksanaan, disiplin ini menggunakan rasio dan logika untuk mencari kebenaran hakiki dan membentuk pandangan hidup. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam filsafat yang sering menjadi perhatian. Etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia. Kata ini merupakan gabungan dari dua akar kata, yakni philos, atau philein, yang berarti cinta, dan sophia, atau sophos, yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, secara harfiah filsafat bermakna cinta akan kebijaksanaan. Cabang utama, ontologi metafisika, membahas hakikat keberadaan dan realitas alam semesta. Epistemologi, mengkaji sumber, sifat, dan validitas pengetahuan. Aksiologi, mencakup etika, moralitas dan perilaku, serta estetika, hakikat keindahan. Logika, studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar dan sah. Ontologi dan metafisika. Ontologi dan metafisika mengkaji hakikat paling mendasar dari realitas dan keberadaan. Metafisika mempelajari prinsip-prinsip terdalam dari segala hal yang ada di balik gejala fisik. Ontologi, sebagai cabangnya, secara spesifik meneliti esensi, kategori, dan struktur dari apa yang nyata dan eksis. Perbedaan dan keterkaitan kedua konsep ini dapat dirinci sebagai berikut. Metafisika, filsafat pertama istilah ini berasal dari karya Aristoteles. Metafisika menyelidiki realitas tertinggi, termasuk konsep waktu, ruang, sebab akibat, dan Tuhan. Ontologi, teori tentang keberadaan dicetuskan pada 1636, ontologi mempertanyakan apa yang ada, dan mengklasifikasikan realitas ke dalam kategori seperti konkret atau abstrak, esensi atau eksistensi. Pandangan tradisional versus modern. Menurut beberapa literatur, ontologi dianggap subdisiplin dari metafisika. Namun pada era filsafat modern, keduanya sering digunakan secara bergantian sebagai kajian dasar realitas. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, asal-usul, metode, dan validitas suatu pengetahuan. Sering disebut sebagai teori pengetahuan, bidang ini menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa batasan pengetahuan, dan bagaimana membedakan antara kebenaran dan sekadar keyakinan. Ruang lingkup dan fokus utama. Sebagai salah satu pilar utama dalam filsafat, bersama ontologi dan aksiologi, epistemologi berupaya untuk menelaah dasar-dasar ilmu pengetahuan melalui 4 aspek krusial. Hakikat pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan seperti apa strukturnya? Sumber pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berasal? Melalui rasio, pengalaman empiris, intuisi, atau otoritas wahyu? Metode. Bagaimana proses perolehan pengetahuan tersebut, termasuk penggunaan logika deduktif dan induktif. Validitas kebenaran. Apa tolak ukur bahwa suatu pengetahuan dapat dianggap sahih dan dapat dipertanggungjawabkan? Aliran utama dalam epistemologi. Dalam sejarah filsafat, terdapat beberapa aliran besar yang memperdebatkan dari mana dan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan yang valid. Rasionalisme, menekankan bahwa akal budi, rasio, adalah sumber utama dan paling otoritatif dalam memperoleh pengetahuan yang benar, terlepas dari pengalaman indrawi. Empirisme, kebalikan dari rasionalisme, aliran ini meyakini bahwa seluruh pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman indrawi, pengamatan dan eksperimen. Positivisme, aliran yang membatasi pengetahuan hanya pada hal-hal yang faktual, empiris, dan dapat dibuktikan secara objektif. Skeptisisme, aliran yang secara terus-menerus mempertanyakan dan meragukan kemampuan manusia dalam mencapai kebenaran mutlak. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat nilai, kegunaan, dan manfaat suatu pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, asion, nilai, dan logos, teori. Dalam filsafat ilmu, aksiologi berfungsi sebagai pedoman moral dan landasan etis dalam menentukan bagaimana manusia harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian utama dalam aksiologi dibagi menjadi 2 aspek pokok, yaitu 1. Etika,
membahas tentang moralitas, serta menilai suatu perbuatan atau tindakan manusia dari sudut pandang baik dan buruk. 2. Estetika, membahas tentang hakikat keindahan dan seni, serta nilai-nilai yang terkait dengannya. Logika. Dalam filsafat, logika adalah fondasi penalaran yang digunakan untuk menilai apakah sebuah argumen sahih atau sesat. Sebagai alat berpikir, logika memastikan pikiran tetap tertib, konsisten, dan tidak terjebak dalam kesimpulan yang salah. Sejarah dan perkembangan logika dalam filsafat memiliki beberapa pilar utama. Logika klasik, Aristoteles dikenal sebagai pelopor logika formal. Ia memperkenalkan silogisme, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua manusia pasti mati, premis mayor, Socrates adalah manusia, premis minor, maka Socrates pasti mati, kesimpulan. Logika modern simbolik dikembangkan oleh filsuf seperti Gottlob Frege. Logika ini menggunakan bahasa matematis dan simbol-simbol untuk menganalisis pernyataan secara lebih presisi. 4. Hukum dasar logika. Berpikir filosofis bersandar pada 4 prinsip dasar. Hukum identitas, A adalah A. Hukum kontradiksi, A bukan A. Hukum tiada jalan tengah, sesuatu harus A atau bukan A. Dan hukum cukup alasan, segala sesuatu harus memiliki alasan yang jelas. Ingat, filsafat itu cinta kebijaksanaan. Tugasnya bukan ngasih jawaban, tapi tugasnya ngebongkar asumsi kita tentang apa yang ada ontologi, apa yang bisa kita tahu epistemologi, apa yang baik dan indah aksiologi, dan cara berpikir yang benar logika. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.